Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan semoga masih tetap semangat mengikuti pembelajaran online ini. Baiklah, pada hari ini materi yang akan kalian pelajari adalah pengukuran. Sebelum kita masuk ke materi, ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membandingkan antara besaran dan bukan besaran. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa membedakan satuan baku dengan satuan tidak baku. Anakku sekalian, pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian atau massa kalian? Oke, jadi tinggi badan dan massa badan, mengukur tinggi badan dan massa badan adalah proses dari pengukuran. Jadi apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses mengukur. Dan mengukur itu sendiri adalah membandingkan dua besaran dengan besaran yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan dan hasilnya dinyatakan dengan angka. Contoh, ibu mau mengukur panjang dari pulpen ini. Bagaimana caranya ibu mengukur panjang pulpen ini? Ibu harus menggunakan alat ukur, contohnya mistar. Jadi ibu menggunakan mistar untuk mengukur panjang dari pulpen ini. Nah, setelah ibu melakukan pengukuran, artinya melakukan perbandingan antara pulpen dengan mistar, maka hasil yang ibu peroleh adalah 14 cm. Dari contoh yang ibu berikan, yaitu mengukur panjang pulpen menggunakan mistar, hasil yang diperoleh adalah 14 cm. Dari contoh ini kalian dapat mengetahui yang mana besaran dan yang mana satuan. Jadi yang termasuk besaran adalah panjang dari pulpen, dan yang mana satuan? Satuan itu adalah sentimeter. Jadi biasanya satuan itu letaknya di belakang angka. Sekarang kita akan bahas apa itu besaran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Contoh, tinggi, massa, waktu, panjang. Jadi keempat yang ibu sebutkan ini adalah contoh dari besaran, karena semuanya bisa diukur menggunakan alat ukur. Contoh, cantik, bisa diukur atau tidak? Ya, tidak bisa, berarti cantik, tampan tidak bisa diukur, jadi termasuk bukan besaran. Selanjutnya, satuan. Satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Jadi satuan ada dua, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Contoh satuan baku, sentimeter. Kenapa sentimeter dikatakan satuan baku? Misalnya si A mengukur panjang meja menggunakan mistar, diperoleh hasil 100 cm. Kemudian datang si B. Si B juga mengukur panjang meja menggunakan mistar. Berapa hasil yang kira-kira diperoleh oleh si B? Nah, maka hasilnya juga akan sama, yaitu 100 cm. Kenapa sama? Karena menggunakan alat ukur yang sama. Nah, jadi satuan baku adalah satuan yang bisa digunakan oleh orang-orang yang berbeda dan hasilnya tetap sama. Nah, contohnya tadi sentimeter, kilometer, massa misalnya kilogram, hektogram, jam. Nah, itu semua adalah satuan baku.
Sekarang kita masuk ke satuan tidak baku. Contoh, si A ingin mengukur panjang meja menggunakan jengkal dan diperoleh hasil 7 jengkal. Kemudian si B juga ingin mengukur panjang meja yang sama juga menggunakan jengkalnya sendiri dan diperoleh hasil 6 jengkal. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena jengkal orang atau ukuran tangan seseorang itu juga berbeda. Jadi dapat kita simpulkan anak-anakku sekalian bahwa satuan tidak baku adalah satuan yang apabila kita gunakan hasilnya tidak sama untuk semua orang. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga ada ilmu yang kalian bisa peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.